politik. Jadi pertama memang kalau kita lihat secara data atau statistik, ada rising trend di mana makin banyak perempuan yang taking up leadership position, baik itu di parlemen, eksekutif, atau lembaga-lembaga internasional. Kita tahu misalnya IMF or World Bank. Dan salah satu SDG, Sustainable Development Goal yang dicanangkan oleh United Nations, one long-term action mereka juga adalah meningkatkan women effective participation di political leadership. Jadi tadi Zahra udah menyangkut sedikit bahwa suatu sistem governance atau kepemerintahan yang baik kan seharusnya bisa represent all group ya. Dan sampai sekarang memang kalau kita lihat political environment sendiri atau political leadership itu masih didominate oleh men. Sehingga kurangnya perempuan di leadership position juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, melihat hal ini mulai banyak nih studi-studi yang akhirnya melihat dan ingin melihat apakah ada pengaruh nggak sih kalau kita punya perempuan as leader ke policy outcome. Dan banyak studi dilakukan di negara lain dan aku tertarik secara spesifik melihat untuk Indonesia. Gitu. Oke, I see. Jadi ada tren ke arah pemimpin perempuan gitu ya. Tapi emangnya beda gitu ya pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan di satu daerah? Karut mungkin bisa share tentang risetnya, mungkin ada slide gitu, atau coba deh cerita tentang perbedaan pemimpin laki-laki dan perempuan gitu. Oke, thank you Sarah. Jadi kalau aku jawab secara cepat dulu ya, di riset ini yang aku lakukan adalah aku melihat apakah ada pengaruh kepala dan wakil kalau kepala atau wakil kepala daerahnya perempuan. Jadi aku nggak melihat legislative leadership, jadi nggak melihat di parlemen, tapi aku lebih melihat ke executive leadership untuk kasus kabupaten kota. Dan apakah ada pengaruh perempuannya di sektor-sektor yang berhubungan erat dengan perempuan, seperti kesehatan maternal atau akses terhadap air bersih. Jadi aku mohon izin share slide ya, aku udah siapkan beberapa slide. Untuk eksekutif berarti termasuknya seperti apa, gubernur, wali kota gitu ya, bukan DPRD gitu kan ya maksudnya? Ya, jadi untuk eksekutif berarti aku lihat ke Pak Bupati atau wali kota dengan wakil bupati atau wakil wali kota. Yes. Oke, yang perempuan. Oke. Ya. Semoga bisa dilihat ya slide-nya. Jadi mungkin aku take one step back sekarang untuk cerita sedikit apa sih kerangka teorinya kepemimpinan perempuan dan kenapa itu bisa mempengaruhi capaian kebijakan. Jadi ada dua, kalau di political economy, teman-teman yang political economy pasti tahu juga, ada dua kerangka berbeda yang membahas mengenai preferensi dari seorang politisi. Dan ini berpengaruh apakah gender dari seorang politisi mempengaruhi kebijakan atau outcome. Yang pertama adalah ada framework dari Downs di tahun 1957 yang bilang bahwa kandidat politik itu hanya peduli terhadap hasil pemilu, sehingga saat mereka terpilih, kebijakan yang diambil itu akan merefleksikan preferensi dari median voter. Tidak pengaruh apakah gender dari pemimpin tersebut, tapi dia akan merefleksikan preferensi median voter. Menurut kerangka ini, ya. Mau interupsi sebentar, mungkin diceritain median voter itu apa sih gitu? Nah, kalau median voter itu mungkin secara gampangnya ya, bahasa sederhananya adalah dari voter yang memilih pemimpin tersebut sebagian besar dari grup mana sih gitu. Jadi kayak mayoritas voter itu berasal dari grup mana, dan biasanya kalau kita kategorisasikan dalam grup kita sebut preferensi dari orang-orang yang memilih dia atau preferensi dari median voter. Nah, model ini kemudian dicoba di-challenge sama Beasley and Code yang bilang ada namanya citizen candidate model. Basically bilang kalau motivasi kandidat untuk ikut serta dalam pemilu itu adalah kandidat ingin mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensinya. Sehingga ketika kandidat itu terpilih, dia akan peduli terhadap suatu
pencapaian tertentu atau outcome tertentu lebih dari outcome-outcome lainnya. Nah, menurut framework ini, gender dari politisi berpengaruh karena gender sendiri bisa mempengaruhi preferensi dari politisi. Nah, karena tadi kita lihat ya, ada dua contrasting framework, jadi untuk melihat apakah politisi perempuan itu berpengaruh terhadap outcome atau tidak, itu menjadi pertanyaan empiris. Atau dengan kata lain, kita harus melihatnya dari sisi data yang ada. Nah, udah ada banyak nih teman-teman studi antar negara juga yang melihat hal ini, atau kalau biasanya studi khusus satu negara, beberapa studi mengambil contoh kasus di US, atau di India, atau Brasil. Tapi challenge-nya ketika kita ingin secara empiris atau data membandingkan suatu daerah dengan pemimpin yang perempuan versus daerah yang dipimpin atau laki-laki adalah kita mau make sure bahwa memang yang kita capture itu preferensi dari pemimpinnya dan bukan karena penduduknya. Oke, jadi let's say misalnya di satu kabupaten kota ada suatu karakteristik dari penduduknya yang suka terhadap kalau maternal health itu lebih baik. Nah, karakteristik yang sama itu bisa juga mempengaruhi si penduduk itu untuk memilih politisi yang perempuan kan. Jadi sebenarnya kita capture, kalau kita hanya membandingkan langsung nih, sebenarnya kita capture itu preferensi dari si citizen atau preferensi dari warga negara yang memilih. Nah, kita ingin mengcapture sebenarnya kan atribut dari pemimpinnya, bukan atribut dari warga negaranya. Untuk itu banyak studi menggunakan hasil yang namanya close election. Jadi itu adalah hasil pemilu di mana pasangan kandidat dengan kandidat perempuan menang tipis dengan pasangan kandidat yang semuanya laki-laki. Jadi pasangan kandidat yang laki-laki runner up. Dan sebaliknya, pasangan kandidat yang laki-laki semua menang tipis dari pasangan kandidat yang melibatkan perempuan. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya ada satu studi dari teman-teman di Unpad yang sudah melihat dampak representasi perempuan di politik lokal. Dan yang mereka temukan adalah partisipasi perempuan di politik berasosiasi dengan meningkatnya belanja kesehatan dan akses terhadap sanitasi. Kalau dari studi yang aku lakukan sendiri, berbeda dengan studi dari teman-teman Unpad ini dalam 3 hal. Yang pertama, aku ingin menemukan hubungan kausalitas atau yang kita sebut sebab akibat ya. Jadi bukan cuma asosiasi, tapi hubungan kausal dari pemimpin perempuan terhadap outcome dengan menggunakan hasil close election pilkada tadi. Lalu karena aku melihatnya adalah executive leadership, yang aku capture dari studi aku di sini adalah dampak dari pemimpin perempuan yang terpilih dari proses demokrasi pemilu. Karena kita nggak punya kebijakan kuota kalau untuk kada dan wakada. Dan karena setting pemilunya adalah maju sebagai pasangan calon, maka aku bisa juga melihat apakah ada impact dari perempuan sebagai kepala daerah ini kalau definisi leadership aku memasukkan wakil kepala daerah. Nah, ini hanya sedikit gambaran atau peta. Di sini aku buat adalah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang pernah memiliki kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan dari tahun 2005 sampai 2017. Jadi kita kan sekarang kabupaten kota sudah 508 ya, 500 lebih. Dan sepanjang 2005 hingga 2017, hanya ada 93 kabupaten kota yang pernah memilih kada atau wakada perempuan. Nah, setengah dari 93 kabupaten kota ini berlokasi di Pulau Jawa. Dan 30 kabupaten kota dari 93 kabupaten kota yang aku mention tadi, memiliki pemimpin perempuan sebagai kada atau wakada lebih dari 1 kali. Ini sedikit dari data yang aku gunakan di dalam studi ini. Jadi, data utamanya adalah data hasil pilkada yang dikumpulkan dari KPU. Sepanjang 2005 sampai 2017, kita sudah Indonesia menyelenggarakan 1.294 pilkada. Nah, dari data pilkada tersebut, aku hanya mengambil daerah atau kabupaten kota dengan hasil close election yang tadi aku sebut. Jadi,
paslon dengan pemimpin perempuan pemenang, dan runner-up-nya adalah paslon tanpa pemimpin perempuan, jadi all male paslon, dan juga sebaliknya. Aku mengeksklud daerah dengan perempuan di paslon pemenang dan paslon runner-up, dan aku mengeksklud juga daerah dengan calon tunggal. Untuk outcome yang aku gunakan di dalam studi aku ini, aku melihat dua aspek. Yang pertama adalah belanja publik, dan aku definisikan sebagai belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jadi government expenditure per kapita, dan juga akses terhadap pelayanan publik. Untuk keduanya, aku lihat dari tahun pertama setelah election hingga tahun keempat, karena periode office itu kan 5 tahun ya, jadi aku misalnya dia pemilu 2009, maka aku capture dari 2010, 11, 12, 13. Karena 2014-nya udah pemilu lagi. Ya. Nah, ini aku go through tentang hasilnya. Jadi hasil yang aku temukan adalah daerah dengan pemimpin perempuan memiliki tingkat belanja publik per kapita yang lebih tinggi dengan daerah yang tidak memiliki perempuan di posisi kada atau wakada. Khususnya yang menarik kalau kita lihat dari sisi sektoral, belanja kesehatan, sosial, dan infrastruktur per kapitanya lebih tinggi untuk daerah yang memiliki pemimpin perempuan, either sebagai wakil atau kepala. Namun tidak ada pengaruh yang signifikan untuk belanja pendidikan. Dilihat dari koefisien estimasi dari model yang aku run, aku regress, belanja sosial memiliki koefisien estimasi yang paling tinggi, jadi impact-nya paling besar itu di belanja sosial, diikuti dengan infrastruktur dan kesehatan. Sebagai contoh, daerah dengan pemimpin perempuan memiliki tingkat belanja sosial per kapita bahkan 2 kali lebih tinggi dengan daerah yang tidak memiliki perempuan di posisi kada atau wakadanya. Terus belanja sosial itu termasuknya apa aja kayak? Karena ini kan signifikan gitu. True, good question Sahra. Jadi kalau untuk di definisi dari belanja sosial di APBD sendiri, belanja sosial ini meliputi semua pengeluaran dari dinas sosial di kabupaten kota. Mungkin bagus sebagai catatan juga bahwa sebenarnya mayoritas social assist program-program sosial itu didanai dari APBN kan. Kayak kita tahu misalnya program keluarga harapan dan sebagainya itu dari APBN. Tapi APBD juga punya program-program khusus yang dia lakukan via dinas sosial, biasanya untuk anak-anak disable atau untuk program-program sosial untuk lanjut usia. Jadi ini masuk di belanja sosial ini. Ya, aku juga lihat dari sisi pendapatan, apakah perempuan dengan daerah dengan pemimpin perempuan itu mengumpulkan pajak lebih banyak, dan yang aku temukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk selanjutnya aku juga melihat ke service akses atau akses layanan publik. Yang aku temukan dalam studi ini adalah daerah dengan pemimpin perempuan memiliki tingkat assisted birth, jadi kelahiran yang dibantu oleh tenaga profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki pemimpin perempuan. Secara rata-rata daerah dengan pemimpin perempuan mencatat kenaikan 2,6% lebih tinggi dalam akses assisted birth ini. Untuk infrastructure atau kita sebut social infrastructure, hasilnya agak mix. Jadi studi ini menemukan hasil positif yang signifikan untuk akses terhadap air bersih, namun tidak ada efek yang signifikan untuk sanitasi dan kualitas jalan di desa. Menariknya juga tidak ada hasil yang signifikan di angka partisipasi pendidikan atau enrollment rate. Yes. Ini aku go through quickly. Jadi sebenarnya kan tadi sudah didiskusikan di awal ya, perbedaan preferensi antara pemimpin perempuan dan laki-laki ini dari sisi kerangka framework bisa salah satu yang mendrive kenapa ada perbedaan kebijakan between pemimpin perempuan dan laki-laki. Untuk kasus Indonesia sendiri, menurut aku ini bisa dioperasionalisasikan dalam 2 faktor.
yaitu fiscal resource atau sumber daya fiskal, dan governance atau tata kelola pemerintahan. Mungkin ini kita discuss-nya lebih ke governance ya. Jadi korupsi dan audit adalah dua variabel yang sering dipakai untuk menggambarkan kualitas governance sendiri. Daerah dan yang aku temukan di dalam studi ini, daerah dengan pemimpin perempuan juga memiliki probabilitas mendapatkan audit skor yang lebih baik dibandingkan daerah dengan yang tanpa pemimpin perempuan. Ini menunjukkan atau suggest bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan budget management yang lebih baik di dalam mengelola anggaran. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam korupsi. Dan ini aku lihat tidak ada perbedaan di dalam prevalensi korupsi, jadi apakah pernah ada kasus korupsi yang terungkap di daerah tersebut, maupun tidak ada juga perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah kasus korupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa karena tadi audit kita ada positive result, tapi korupsi kita nggak bisa conclude ya. Jadi ini menunjukkan kemungkinan adanya transmisi lain, mekanisme lain yang belum bisa di-capture dari dua variabel ini, audit dan korupsi. Pemimpin perempuan mungkin mengadopsi cara yang berbeda dalam menyediakan layanan publik, misalnya melalui perubahan regulasi lokal atau manajemen program yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, jadi secara overall studi yang aku lakukan ini menunjukkan bahwa pemimpin perempuan memiliki pengaruh terhadap kebijakan, khususnya di sektor yang berhubungan erat dengan perempuan, seperti kesehatan, atau kita lihat dari service access itu assisted birth and access to safe water, to air bersih. Ini menunjukkan bahwa walaupun di tengah lingkungan politik yang sepertinya kalau di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki ya, dan norma sosial di Indonesia yang masih bias, tidak ada bukti bahwa kinerja perempuan itu lebih buruk daripada laki-laki. Bahkan yang aku di studi ini temukan sebaliknya, adalah pemimpin perempuan menaruh perhatian lebih terhadap sektor yang selama ini masih perlu untuk kita lebih perhatikan, seperti misalnya kesehatan ibu. Ini juga meng-highlight bahwa pentingnya akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam politik. Kita tahu ada kebijakan kuota, tapi tentunya seperti yang tadi Zahra udah sampaikan ya, kebijakan kuota sendiri itu nggak bisa menjamin pemimpin perempuan akan terpilih kan. Karena yang dikotakan sebenarnya kan calonnya, sehingga masalah siapa yang akhirnya ends up di parlemen itu adalah proses demokrasi. Sehingga kebijakan yang ada seharusnya bisa mencakup masalah yang lebih struktural. Misalnya melihat apakah sumber dari rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Apakah memang kita sebagai perempuan itu kurang tertarik atau norma yang terbentuk di masyarakat membuat perempuan sendiri enggan untuk maju sebagai political leaders. Tentunya ada kekurangan dari studi ini yang aku harapkan juga bisa dapat masukan dari teman-teman di sini. Yang pertama, outcome atau capaian-capaian yang aku pakai ini masih outcome in general. Jadi diakses baik oleh perempuan dan laki-laki. Mungkin yang lebih menarik adalah kalau bisa ada data gap antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pelayanan publik. Misalnya enrollment rate khusus untuk anak laki-laki dibandingkan enrollment rate untuk anak perempuan. Apalagi kalau kita punya data ini dalam jangka waktu yang panjang, mungkin bisa ada hasil dan cerita juga yang bisa lebih dieksplor. Juga karena adanya keterbatasan observasi, masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki perempuan sebagai leaders, aku di studi ini juga belum bisa mengeksplor perbedaan jika perempuannya itu sebagai kepala daerah versus kalau perempuannya sebagai wakil kepala daerah. Nah, mungkin aku tutup dengan ini ya, teman-teman mungkin tahu juga ini Justice Ginsburg yang meninggal sekitar 3 minggu yang lalu. Beliau almarhum adalah salah satu dari Supreme Court Justice di United States dan ada quote-nya yang cukup terkenal dari wawancaranya di CNN.
beliau bilang, women belong in all places where decisions are being made. I don't say the split should be 50-50. It could be 60% men or 40% women or the other way around. Tapi yang penting adalah it shouldn't be that women are the exception. Ini kalau dari aku segitu dulu. Yes, thank you. Oke. Makasih Kak Ruth. Seru banget ternyata kalau perempuan tuh ternyata bisa beda output politiknya dan dalam manajemen anggaran, pemerintahan, dan lain-lain. Aku remind lagi, pertanyaan nggak ditutup kok, pertanyaan selalu dibuka, silakan ditulis di chat box gitu. Tapi sekarang udah ada nih satu pertanyaan yang masuk gitu. Jadi terkait isu-isu ini, tadi kan isu-isu yang dibahas sama Kak Ruth di paper ini adalah isu yang berdampak pada semua orang. Meskipun memang perempuan oke lah ada preferensi kesehatan, mungkin atau ke pelayanan publik seperti itu gitu. Tapi itu bukanlah isu-isu yang spesifik untuk perempuan gitu. Gimana ya dengan isu yang spesifik perempuan gitu? Misalnya salah satu pertanyaan di sini adalah dari Kak Pipit adalah rumah aman dan dinas P2 P2A untuk kasus KDRT dan kekerasan seksual itu apakah termasuk belanja sosial gitu, dan apakah untuk hal-hal yang spesifik perempuan seperti ini memang pemimpin perempuan tuh lebih peduli gitu, gimana? Ya, thank you sekali Sahra dan juga Pipit pertanyaannya. Sebenarnya menarik sekali ya. Kalau pertama itu memang sudah tadi kayak aku seperti yang aku bilang, itulah kelemahan dari studi ini, dan sebagian besar itu dikarenakan data yang masih sangat terbatas. Kenapa? Karena untuk memakai data tersebut, aku memerlukan data dari 2005 sampai 2017 untuk level kabupaten kota. Tapi tentunya senang banget kalau teman-teman di sini bisa punya data yang bisa aku refer. Tapi in general gini, kalau menurut pendapat aku, misalnya even untuk isu-isu yang general saja kita bisa melihat adanya perbedaan dari perempuan, pemimpin perempuan, maka menurut aku tidak menutup kemungkinan untuk perempuan, untuk isu-isu yang sensitif perempuan, mungkin perempuan influence-nya akan lebih besar gitu di dalam hal ini. Walaupun memang untuk isu-isu yang sensitif perempuan itu akan ada juga tantangan dari sisi tadi yang aku bilang ya, norma sosial. Karena secara norma sosial itu salah satu sticky part yang sekarang menurut aku tetap terjadi di Indonesia, dan ini menginfluence bukan saja partisipasi perempuan di politik, tapi juga menginfluence partisipasi perempuan di ekonomi in general, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang sebenarnya dari aku nih pribadi, karena aku penasaran gitu kan. Sejauh apa sih peran partai politik dalam mempengaruhi kinerja pemimpin daerah perempuan gitu? Apa ada efek petahana? Jadi misalnya seorang perempuan dari partai X ya cuman mengambil kepemimpinan dari partai X juga gitu, tapi kandidat lain gitu. Atau misalnya perempuan itu terlibat dari politik dinasti, jadi suaminya dia gitu, tadi sebenarnya bupati atau gimana gitu pokoknya, terus dia jadi aja gubernur gitu. Apakah efeknya sama kayak perempuan-perempuan yang kepala daerah lain gitu? Yes, ya. Thank you banget Sahra untuk bring up this question. Mungkin aku jawab in general dulu ya. Aku jawab yang incumbent dulu atau petahana. Jadi di dataset yang aku gunakan ini, memang hampir setengah dari pasangan calon yang tadi melibatkan perempuan, jadi either perempuan as candidate for head or for vice head, dan akhirnya menang atau sebagai runner up itu setengahnya melibatkan incumbent atau petahana. Namun yang perlu kita catat, tren yang sama sebenarnya, tren incumbent yang akhirnya bisa menang, itu kita lihat juga di paslon yang semuanya laki-laki kan. Jadi ini bukan sesuatu yang eksklusif buat pasangan paslon yang melibatkan perempuan, tapi juga paslon yang all male candidates gitu. Dan kalau secara metode penelitian, hasil yang tadi aku presentasikan, sudah mengkontrol, jadi kalau di metode estimasi ada kita namanya mengkontrol, memasukkan itu sebagai variabel kontrol, informasi apakah paslon adalah incumbent atau petahana. Sehingga untuk incumbent, aku bisa memastikan atau argue bahwa status incumbent-nya tidak akan mempengaruhi hasil yang aku dapatkan dari studi. Nah, kalau untuk dinasti, ini pertanyaan yang menarik sekali, dan pasti teman-teman yang di politik sini mungkin pasti lebih tahu ya, jadi nanti bisa ikutan involve juga. Pertanyaannya, yes, memang ada
kalau yang aku lihat in general memang ada kecenderungan itu. Jadi ada kalau misalnya suaminya atau keluarganya ikutan politik, maka perempuan ini pun akhirnya bisa masuk ke politik. Uh, aku belum punya datanya sehingga memang tidak memasukkannya secara spesifik di dalam studi ini. Namun sama seperti yang tadi incumbent, kita juga melihat political dynasty terjadi di pemimpin laki-laki gitu. Dan kalau bisa refer ke salah satu studi yang aku quote di studi ini, malah mereka studi yang aku refer ini meng-highlight bahwa sistem partai politik yang ada sekarang itu masih didominasi oleh apa yang mereka sebut clientelism network ya. Jadi network clientelistik gitu. Dan studi itu meng-quote bahwa sistem clientelistic network ini lebih banyak menguntungkan laki-laki dan akhirnya merugikan perempuan. Karena ya secara sejarah aja dari misalnya tahun 2005 sampai 2008 misalnya kita lihat atau before 2010 masih sedikit sekali perempuan yang ada di politik kan, sehingga nggak masuk ke network mereka. Jadi ya, kalau menurut aku sendiri mungkin hasil yang aku temukan ini, efek positif dari pemimpin perempuan ini akan tetap eksis, walaupun memang kita bisa observe lebih jauh apakah political dynasty itu bisa jadi salah satu mekanisme kenapa sampai akhirnya pemimpin perempuan itu terpilih. I see. Oke, jadi banyak hal yang lainnya yang bisa ditambah di sini gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Gita Putri Damayana. Halo Kak Ruth, terima kasih untuk paparannya, sangat mencerahkan. Saya ingin bertanya soal perubahan regulasi. Apakah studi Kak Ruth secara spesifik mengangkat soal regulasi atau materi RPJMD yang mengagendakan soal layanan publik tersebut melalui perencanaan regulasi? Terima kasih. Yes, thank you pertanyaannya, Kak Gita Putri. Sayangnya di studi ini aku nggak melihat secara spesifik tentang proses RPJ, tentang tadi yang dibilang proses RPJMD. Tapi overall mungkin aku lihat semangatnya, misalnya sekarang proses RPJMD itu setahu aku sekarang lebih terbuka ya. Jadi melibatkan diskusi aktif juga dari semua pihak dan tentunya berharapnya sih dengan ini berarti bisa juga mengarus utamakan isu-isu dari perempuan gitu dari sisi ketika RPJMD ini didiskusikan melalui Musrenbang dan sebagainya. Ya. Jadi sayangnya aku nggak lihat itu secara spesifik ya. Ya. Pertanyaan lagi nih, ternyata banyak banget pertanyaannya. Ada di chat ya? Iya. Iya. Hai Kak Yus, menarik banget paparannya. Aku mau tanya nih, kenapa kakak mengeksklud daerah tempat paslon juara dan runner-up? Terus perubahan regulasi lokal maksudnya gimana ya Kak? Yes. Thank you banget pertanyaannya. Jadi kenapa aku exclude? Karena yang ingin aku bandingkan di sini adalah bagaimana jika daerah itu memiliki at least satu orang perempuan saja, either as kepala atau wakil kepala daerah, dibandingkan dengan daerah yang akhirnya memilih kepala dan wakil kepalanya dua-duanya adalah laki-laki. Gitu. Jadi kenapa aku exclude? Karena aku kalau misalnya perempuan itu ada di pasangan calon yang winner dan juga runner up, maka aku nggak bisa membandingkan tadi ya efek adanya perempuan atau tidak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, contoh regulasi ya atau program manajemen ya, it's a really good question. Mungkin ini cerita anekdot ya. Jadi kenapa aku berpikir adanya perbedaan regulasi atau cara melakukan program yang berbeda adalah karena tadi ketika aku melihat variabel governance atau tata kepemerintahan, variabel audit atau korupsinya tidak signifikan kan, sehingga cuma audit. Jadi, pasti ada mekanisme lain nih. Dan salah satu contohnya adalah aku lihat di Kabupaten Bogor. Jadi ini aku tinggalnya di Kota Bogor, orang tua aku. Jadi aku suka sama Naimah juga. Jadi kadang-kadang sering tahu apa yang terjadi di Kabupaten Bogor. Nah, contohnya misalnya sekarang di Kabupaten Bogor itu dipimpin oleh perempuan kan. Dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka melaunch suatu app di mana ibu hamil bisa di-track dimanapun keberadaan mereka. Sehingga
Kalau misalnya tiba-tiba kontraksi atau ingin melahirkan, maka dinas kesehatan setempat langsung tahu, oh di mana sih letak si ibu itu gitu. Oh, Jadi wow. ini salah satu, ini tentunya contoh anekdot ya, tapi ini adalah salah satu cara atau mekanisme yang aku nggak bisa capture di tadi, 2 variabel tadi, audit dan korupsi, tapi mungkin berpengaruh terhadap membaiknya akses terhadap, assisted birth atau safe birth tadi, gitu. I see, I see. Ada lagi nih pertanyaan dari Ziaul Abdi. Dan ini mirip-mirip ya tentang metode riset yang dipakai Kak Aruf di riset ini. Halo Kak, thank you for the excellent presentation. Aku tertarik dengan metode strategi identifikasi close election tadi. Dan ternyata yang nanya tentang metodenya nggak cuma 2 orang ini, karena di bawah masih ada Yosken Awas yang nanya gitu. Bagaimana Kakak mendefinisikan close election? Apakah ada threshold margin kemenangan yang digunakan? Atau selama kandidat perempuan menang atas kandidat laki-laki akan masuk menjadi observasi? Thanks, Kak. Thank you sekali dan sorry, aku exclude tadi, bahasan tentang metodenya, karena kayaknya kalau udah malam lihat angka agak pusing ya, enggak sih. Tapi, basically jadi aku mendefinisikan cost election itu data driven. Jadi, banyak cara kalau di dalam metode yang aku pakai itu disebutnya adalah regression discontinuity design. Dan di dalam RDD, cara menentukan threshold atau window atau bandwidth itu ada berbagai cara. Bisa secara structural, tapi kalau aku pilih pendekatannya di sini adalah data driven base. Jadi aku lihat dari seluruh kabupaten kota yang ada, mana sih threshold atau bandwidth yang paling optimal gitu. Mana sih cost election yang paling optimal yang menjamin bahwa semua daerah yang tadi pemimpinnya perempuan dan pemimpinnya laki-laki memiliki karakteristik yang bisa dibilang sama secara statistik. Nah, dari data driven base method untuk mengambil bandwidth atau window itu, aku mendapatkan hasil close election aku definisikan dengan margin 0.066, which is 2, yes. So it means 6% ya. 6% kemenangan, 6% kekalahan. Jadi aku pakai winning margin antara 44% sampai kalau misalnya dia menang, minus ya 40. Kalau paslon mendapatkan 44% suara atau 56% suara gitu. Nah, mungkin teman-teman yang di politik yang belajar politik di sini tahu bagaimana secara struktural biasanya atau definisi dari close election, tapi sebagai gambaran aja, on average winning margin yang biasanya didapatkan dari pilkada itu sekitar 18%. Jadi dengan memakai bandwidth 6%, maka aku argue bahwa itu cukup close gitu, karena itu basically hanya sepertiga dari average winning margin 18%. Yes. I see. Ternyata kompleks banget. Dan ada lagi pertanyaan tentang hal kompleks ini dari Yosken Awas. Terima kasih Kak Ruth atas presentasinya. Ini keren banget risetnya. Saya punya 2 pertanyaan, Kak. Pertama, yang diobserv kan close elections. Apakah ini suggest ada mekanisme tertentu atau enggak untuk kandidat perempuan yang berhasil menang tipis, jadi punya motivasi lebih kuat untuk menangani isu-isu yang dekat dengan perempuan. Jadi apakah kemenangan tipis ini terus lantas membuat seseorang kayak, oh kayaknya harus push isu-isu yang populer nih di perempuan gitu. Atau yang kedua, kalau observasinya di-expand ke pemimpin perempuan yang menang jauh, jadi bandwidth-nya berbeda ya gitu. Apakah kemudian hasilnya akan berubah? Yes, thank you banget Yoes. Tentunya pasti Yoes lebih jago lah ya kalau ngelihat secara empirik hal-hal seperti ini. Tapi mungkin aku overall bisa bilang gini, yes. Jadi kelemahan dari si metode regression discontinuity design ini, kalau di dalam studi empirik kita sebut memang kita nggak tahu eksternal validitasnya, yaitu adalah kita melihat close election karena kita ingin menemukan hubungan kausal atau sebab akibat yang robust, tapi to the expense of what we call external validity. Jadi
menjadi pembahasan atau diskusi, atau kita harus lebih berhati-hati untuk bisa menyimpulkan apakah ini kalau kita tarik in general bisa juga terjadi hal yang sama. Tapi aku mau review dari dua hal. Pertama adalah di dalam studi ini aku coba juga different bandwidth, jadi aku expand bandwidth-nya bukan hanya sampai 6%, tapi sampai even lebih dari 20%. Yes, dan aku tetap mendapatkan hasil yang sama. Jadi overall hasilnya bisa dibilang cukup kuat ya, cukup konsisten. Dan yang kedua adalah kalau kita terus membesarkan bandwidth-nya, nah masalahnya adalah tadi yang aku bilang di awal, karakteristik dari daerah ketika perempuan itu menang banyak, udah jadi berbeda deh dengan karakteristik ketika misalnya daerah itu memiliki calon dengan perempuan yang menang, yang kalah banyak gitu. Dan kembali lagi ke semangat awal, kita mau make sure bahwa di dalam studi ini kita ingin meng-capture preferensi dari pemimpin politiknya, leadernya, dan bukan preferensi dari orang yang memilih atau voternya. Yes. Oke. Aku masih ada satu pertanyaan lagi dari Inaya Putri Wulandari, dan kayaknya habis ini mungkin kita buka aja pertanyaan langsungnya atau tanggapan langsungnya gimana, Karus? Kira-kira Karus mau ada pertanyaan pancingan yang dilempar ke audiens atau diskusi apa? Tadi misalnya kita kan ngomongin politik dinasti, ada loh di sini yang risetnya politik dinasti. Ya, gitu. benar-benar. Ya. Nggak apa-apa ngobrol ini biar ngomong juga ya. Yes. Ya, atau mungkin yang mau diskusi metodologi secara langsung, tapi sebelumnya aku mau nyampein pertanyaan dari Naya Putri Wulandari, abis itu aku bakal buka floor-nya. Terima kasih Karus atas pemaparan materinya. Saya mau bertanya, apakah belanja sosial dan kesehatan yang dilakukan oleh pemimpin perempuan mampu bekerja lebih baik ketimbang pemimpin laki-laki dalam mengeskalasi tingkat kesejahteraan bagi pekerja perempuan di daerah tersebut? Misalnya, adakah efek khusus belanja sosial terhadap kesejahteraan buruh perempuan atau tenaga medis perempuan di daerah tersebut? Terima kasih. Yes, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi memang belanja sektor yang aku definisikan di dalam studi ini masih one lump ya, one basket. Jadi aku nggak going further down kayak, oh belanja kesehatan dipakai buat apa sih, kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak bisa say banyak tentang hal itu, tapi yang pasti secara overall, tadi belanja health dan belanja sosialnya memang lebih tinggi. Dan masalah tentang apakah belanjanya terrefleksikan ke service akses yang lebih baik untuk kesejahteraan, mungkin temuan bahwa audit skor dari pemimpin perempuan yang lebih baik itu bisa juga jadi salah satu argumen. Karena audit skor itu kan sebenarnya memperlihatkan bagaimana sih pemimpin mengelola anggaran. Jadi let's say ada daerah dengan jumlah anggaran yang sama, tapi bagaimana sih mengelolanya, tentunya bisanya dengan cara berbeda, bisa terlihat dari si audit skor ini. Dan yang kita temukan, yang aku temukan di sini adalah audit skor bagi pemimpin perempuan probabilitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan pasangan calon yang tidak ada pemimpin daerah tanpa pemimpin perempuan gitu. Dan mungkin untuk yang kedua tadi ya soal service access, itulah kenapa di studi ini aku lihatnya juga nggak cuma berhenti sampai ke public spending, tapi going further aku lihat juga service access, dan kalau bagi aku sendiri lebih menarik juga untuk melihat si service access ini. Kembali ke poin awal, masih ada kekurangan-kekurangan karena service access-nya belum capture banyak hal, tapi ya aku rasa semoga service access yang aku gunakan ini bisa menjadi pemantik lah diskusi awal gitu. Kalau dari kesehatan sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat banyak juga ya anekdot-anekdot di berita-berita belakangan ini yang bilang, oh negara dengan pemimpin perempuan doing much better in this COVID-19 situation kayak gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya juga potensi riset ke depannya kalau ada yang mau meneliti apakah pemimpin daerah perempuan ada ngaruhnya nggak sih di dalam penanganan COVID ini, tentunya itu menarik juga. Oke. Ada yang mau menanggapi Karus atau melempar pertanyaan secara langsung? Ini aku buka, mungkin bisa langsung dinyalain mikrofonnya karena aku nggak bisa ngeliat yang raise hand ternyata.
Iya. Hmm. Kak Zara, Mhm. aku boleh menanggapi? Boleh Iya, komen? silakan. Iya. Oke. Terima kasih Kak Ruf atas presentasinya yang subjeknya super menurut saya super penting dan menarik banget. Tapi karena saya bukan orang kuanti, jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke persoalan implikasi dari riset Kak Ruf. Dan saya tipe penganut scholarship is type of activism. Jadi ingin sedikit berkomentar soal tadi pandangan Kak Ruf bahwa sektor kesehatan itu erat hubungannya dengan perempuan. Di satu sisi saya sangat setuju dengan Kak Ruf bahwa ini ada hubungannya dengan normalisasi nilai-nilai domestifikasi sehingga itu yang menyangkut di kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan. Di sisi lain ingin mendorong Kak Ruf juga untuk mungkin juga bisa membicarakan dalam paper yang luar biasa untuk bilang bahwa harusnya sektor pendidikan tuh bukan menjadi persoalan yang tidak erat dengan perempuan. Harusnya sektor-sektor lain pun juga erat dengan perempuan. Mungkin satu pertanyaan klarifikasi yang mungkin saya tadi tidak menangkap, maksudnya karena pemahaman saya yang terbatas, adalah kalau laki-laki itu, kalau kepala daerah laki-laki, spending-nya lebih banyak gimana? And how, bagaimana mereka mendapatkan resource, bagaimana mereka generate kapitalnya dari mana dibanding tadi kalau nggak salah, kalau aku nggak salah paham, kalau perempuan masalahnya jago manage, spend banyak, tapi mungkin generate kapital, generate resource-nya mungkin nggak mungkin klarifikasi saya mungkin di situ. Jadi mungkin ini menarik banget menurut aku studinya Kak Ruf ini kayak bisa ditarik implikasinya di mana mungkin permasalahan di mana perempuan tidak bermain di tidak berani masuk ke formal politik persis karena sudah ada segregasi mana isu perempuan, mana bukan isu perempuan. Pendidikan, investasi, kenapa menarik banget di studinya. Kenapa wakil daerah atau kepala daerah perempuan tidak mau invest di pendidikan? Why would they think there is not a woman's issue, ya kan? Kenapa mereka bisa berpikir sektor pendidikan bukan isu yang berkaitan erat dengan perempuan? Itu aja sih, cuma mau menggarisbawahi betapa kerennya penelitian Kak Ruf. Thank you. Terima kasih. Oke, Kak Ruf, Francis baru. Enggak lah, nggak ada apa-apa ya aku dibanding Pipit. Jadi, thank you so much Pipit. Kalau mungkin soal education, wah, kalau aku sih pro banget ya perempuan menggapai education setinggi-tinggi. Jadi aku juga pro yang tadi kamu bilang, aku pro education and pro scholarship. Cuma memang kalau di dalam studi ini hasil yang didapatkan adalah tidak ada influence ya, tidak ada pengaruh dari pemimpin politik pemimpin perempuan ke baik itu belanja education maupun enrollment. Dan aku pikir ini bisa terjadi karena dua hal yang mungkin bisa menjelaskan efek ini. Yang pertama adalah kalau dari sisi public spending sendiri, education ini education spending is one of the spending yang paling saturated. Kenapa? Karena dari pusat sendiri memang itu sudah diwajibkan gitu. Kita harus spend 20% dari anggaran kita, baik itu APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Sehingga mungkin udah nggak banyak ruang geraknya bagi kada atau wakada, bagi daerah sendiri untuk makin meningkatkan lagi. Karena by law itu sudah diregulated, itu harus 20%. Jadi itu dugaan aku kalau tentang yang education spending. Regarding enrollment, dugaan aku adalah karena enrollment rate yang aku pakai di sini masih enrollment rate in general. Jadi ini adalah enrollment rate both for tadi aku bilang boys and also girls. Banyak studi yang lain seperti contohnya kasus di India menemukan tentunya ada influence yang kuat dari female leaders on gap on enrollment. Jadi menutup
menutup gap antara perempuan dan laki-laki yang bersekolah gitu. Nah, sayangnya aku bilang studi ini belum bisa meng-capture itu. Salah satu alasannya adalah karena menurut studi-studi yang udah ada, mekanisme dari seorang pemimpin perempuan bisa menginfluence gap between service access, jadi gap perempuan atau laki-laki mengakses education, itu lebih banyak dari sisi inspirasi gitu. Jadi, oh anak kecil ngelihat perempuan jadi leader, oh aku pengen sekolah deh. Untuk itu kita memerlukan data yang lebih panjang, say like 10 years until 15 years. Dan ya untuk Indonesia belum bisa karena bahkan banyaknya perempuan mulai aktif di politik aja baru mulai setelah era pilkada ya, yaitu tahun 2005. Jadi ya hopefully by ketika kita dapat more data, kita bisa cek juga itu apakah ada mekanisme tadi ya melalui inspirasi dan menjadikan contoh itu akhirnya bisa mengencourage perempuan untuk bersekolah. Dan tadi mungkin pertanyaan kedua klarifikasi ya tentang tadi Mel dapat dari mana. Mungkin kalau yang aku mau highlight di sini adalah dari hasil penelitianku ini bahkan juga tidak ada di sini aku menemukan ada influence positif dari perempuan secara sistematis. Tapi aku tidak menemukan dan bukan memang fokus penelitianku untuk melihat apakah memang ada sesuatu yang sistematis terjadi kalau misalnya daerahnya dipimpin laki-laki gitu. Jadi instead of membandingkan perempuan dan laki-laki, kayak desain frameworknya adalah aku hanya membandingkan jika daerahnya ada perempuan dan tidak ada perempuan gitu. Jadi bukan berarti laki-laki nggak spend, tapi tidak ada increase yang sistematik kalau misalnya hanya laki-laki yang jadi kepala dan wakil kepala daerah. Mungkin kayak agak sedikit berbeda cara interpretasinya aja. Ya. Oke. Kak Bib mau menanggapi lagi atau cukup? Oke. Boleh yang lainnya siapa yang mau menanggapi atau mau langsung tanya atau mungkin tadi kayak klarifikasi gitu. Langsung aja mikrofonnya dinyalain karena aku nggak bisa lihat yang raise hand, tapi aku pantau nih screen-nya. Udah adakah? Kalau sambil nunggu aku boleh mention sedikit ya. Ya. Jadi kalau mungkin tadi teman-teman dengar aku sering bilang kayak oke, studi ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada bukti perempuan kinerjanya lebih buruk dari laki-laki dan kenapa aku punya stance yang seperti itu. Jadi kalau bisa share sedikit, jadi ada satu survei namanya World Value Survey, mungkin teman-teman tahu juga dan ini diadakan di seluruh negara, di banyak negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Dan sebagai fakta tahun 2018, 72% dari responden yang disurvei di Indonesia sangat setuju dan setuju bahwa laki-laki adalah pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan. Itu gede banget, aku sendiri juga kaget sampai 72% dari responden. Dan persentase 72% ini bahkan meningkat dari hasil survei serupa di tahun 2006, di mana 59% responden menjawab hal yang sama. Nah, uniknya pandangan yang setuju ini ternyata didapati juga di kelompok responden perempuan. Jadi even perempuan jawab kalau dia setuju akan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin politik yang lebih baik. Dan bisa juga ditemui ketika kita melihatnya hanya ke grup younger generation gitu. Jadi ternyata bukan cuma yang tua, tapi yang muda juga berpendapat yang sama. Dan angka Indonesia 72% setuju akan pandangan ini adalah cukup tinggi. Karena misalnya kita bandingkan sama Malaysia, juga yang negara tetangga yang kita pikir oke, punya norma sosial mungkin yang mirip, di Malaysia hanya 55% responden yang agree untuk view ini. Jadi ya di Indonesia nggak tahu ya, tetap ada norma sosial itu atau pandangan sosial itu bahwa tadi laki-laki adalah pemimpin politik yang lebih baik dari perempuan. Jadi salah satu motivasi dari studi ini adalah coba merefute pandangan itu sebenarnya, ya men-challenge pandangan itu. Yes. Oke. Iya nih, ternyata ada yang mau ngomong langsung.
Yos bisa langsung jalan aja mikrofonnya. Ada yang mau disambungin ternyata. Thank you, Zara. Halo Karut, thank you banget presentasinya lagi. Ini sebenarnya mau nyambung tadi yang barusan disampaikan sama Karut gitu, soal apa Zoom apa ya, kayak pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perempuan tapi nggak sama dengan laki-laki gitu. Karena di studi soal dinasti politik pun juga kayak gitu. Di studi soal dinasti politik ada anggapan bahwa perempuan yang maju dan menang kemudian itu lebih dianggap sebagai, ini maaf istilahnya, tapi banyak yang bilang itu sebagai calon boneka gitu, perpanjangan tangan laki-laki. Dengan studinya Mbak Ruth sebenarnya kita bisa bawa diskusinya lebih jauh sebenarnya, dengan mengangkat bahwa oke, dia bisa aja masuk lewat jalur dinasti, tapi apakah setelah dia menjadi dinasti dia perform sesuai tuduhan orang, atau justru dia punya agensi sendiri gitu untuk memajukan agenda yang memang dia peduli gitu. Memang latar belakang pun bisa beragam ya, ada yang kandidat dinasti perempuan yang majunya sebagai awalnya pengusaha, atau misalkan awalnya sebagai PNS gitu ada juga, tapi kebanyakan kan kalau khususnya untuk istri yang statusnya sebagai istri petana itu kebanyakan PKK dan Dekranasda latar belakangnya gitu kebanyakan. Nah mungkin ini juga nanti menarik untuk dielaborasi lebih jauh juga, Karut, apakah setelah masuk boleh lewat jalur mana aja, representasi secara kuantitatif mungkin bisa melalui salah satunya dinasti, tapi apakah setelah itu dia punya efek lain gitu. Karena untuk tadi yang temuan di India juga menyatakan bahwa yes, naiknya kebanyakan lewat jalur dinasti, tapi setelah itu mereka melakukan program-program yang lebih erat isunya dengan concern-concern agenda gerakan perempuan. Mungkin kayak gitu sih Kak. Nanti kita bisa ngobrol lagi untuk data dan lainnya. Thank you. Ya, thank you banget Yoles untuk inputnya ya. Aku kayaknya kurang lebih setuju ya. Jadi dugaan aku tentunya ini belum aku studi yang lebih mendalam tentang political dynasty ini adalah seperti yang tadi Yoles bilang, political dynasty bisa jadi cara atau jalan ketika perempuannya untuk bisa masuk akhirnya dia jadi kepala atau wakil kepala daerah. Tapi terima kasih juga udah kasih input gimana cara memframe hasil studi ini, yaitu bahwa even though mereka memakai political dynasty ketika akhirnya sampai terpilih, tapi studi ini bisa support argumen bahwa ternyata mereka seperti yang tadi Yoles bilang ya, masih tetap punya influence yang baik loh gitu, tetap punya suatu influence terhadap kebijakan atau outcome-nya. Yes. Ya. Thank you banget. Nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena emang mau nambahin. Ya, aku mau nambahin sedikit. Makasih banyak, Ruth. Menarik banget risetnya. Ditunggu papernya. Terus mungkin komenku sedikit dari sisi outcome positif gitu ya. Bisa dilihat lewat proxy public spending, alokasi budget untuk sosial, terus kesehatan dan infrastruktur, kada dan wakada perempuan di tingkat kota dan kota atau kabupaten lebih tinggi dibandingkan kada wakada laki-laki gitu ya, dengan komposisi kabupaten kota elektoral yang hampir sama lah ya. Namun mungkin kalau dari Pipit juga bisa nambahin, Zahra juga ya, dari political science, social justice, mungkin proses juga menjadi penting ya ketika ada dinasti politik, itu sudah menutup kemungkinan untuk orang-orang yang tidak mempunyai kapital yang sama gitu. Jadi mungkin ada keseimbangan antara proses dan juga hasilnya gitu. Mungkin di Indonesia ini karena tantangannya berat ya, jadi situasinya ya seperti ini gitu. Tapi bukan berarti kita menerima bahwa
proses yang tidak adil itu baik-baik saja. Cuma memang kondisinya begini gitu ya. Jadi yang bisa dilihat dari policy outcome-nya atau hasilnya. Lumayan lah ibarat kata bisa kelihatan gitu ya, bisa buat cross check juga gitu. Itu aja sih dari aku. Makasih banyak Ruth, keren. Makasih juga Yoes. Ya, thank you banget Naima. Aku seperti setuju sih, dan kalau mungkin nambahin dari tadi poin Naimah tentang political proses kita juga yang masih banyak bisa yang perlu diimprove. Mungkin teman-teman dari politik juga tahu ya kalau banyak sekarang pertimbangan adalah bagaimana salah satu bentuk kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah bagaimana kita mereformasi sistem partai financing political party gitu. Jadi ya, tapi ini nanti bisa diskusi selanjutnya atau sebenarnya melalui topik lain. Tapi intinya adalah bagaimana sekarang sedang ingin dicari bagaimana caranya menginsentif partai politik supaya ketika mereka menominate kandidatnya, karena menominate kandidat baik itu di legislatif ataupun baik itu di office leadership, bukan semata-mata karena mereka menominate mereka yang punya kapital besar gitu, tapi bagaimana financing system untuk partai politik bisa mengencourage mereka untuk memang menominate kandidat-kandidat yang memang kompeten. Dan dengan harapan ketika political party financing system ini sudah direform, tentunya ini bisa semakin inklusif terhadap kandidat-kandidat perempuan gitu. Yes. So thank you so much Naimah for inputnya. Dan itu yang sempat aku pikirkan beberapa waktu yang lalu gitu. Ada yang sempat bilang kenapa sih guru gitu atau perempuan kenapa sih mereka nggak bikin partai sendiri gitu. One of the problems is obviously untuk berpartai itu nggak murah gitu tuh. Kayak misalnya ada syarat untuk parpol gitu di setiap daerah harus ada kantor, habis itu butuh 4% suara nasional baru bisa masuk parlemen. That is a really high bar to jump gitu kan, dan itu mungkin salah satu yang kita perlukan gitu kan untuk mengurangi cost perempuan dan kelompok-kelompok marginal masuk ke politik institusional gitu. Itulah mungkin juga kenapa gerakan sosial, kelompok adat, kelompok buruh seperti itu adanya di ruang-ruang non-institusional gitu. Not because they don't want to participate in politics, but because it costs a lot gitu kan gitu. Dan sadly, it might be one reason kenapa kita nggak melihat kelompok buruh dan kelompok adat ada representasinya di partai, sementara itu perempuan ada gitu. Karena identitas sosial kita setermarginalkan apapun itu bakalan ada intersection dengan kelas sosial kita. Let's say seseorang yang kaya gitu, perempuan kaya, then she has the capital to establish a party maybe atau run for office gitu. Sementara itu seperti kita tahu kelompok marginal lain nggak seberuntung itu gitu kadang-kadang. So there's a lot going on. Dan sebelum aku tutup, ada satu pertanyaan yang dititipkan nih dari Citra Yayu Palangan. Halo Kak Ruth, mau tanya selain faktor pendidikan, korupsi, akses ke layanan publik, adakah faktor lain yang kakak lihat pengaruhnya tapi tidak ditunjukkan di presentasi tadi gitu? Dan setelah kita jawab pertanyaan tadi, jangan leave dulu semuanya karena bakal ada survei pendek gitu ya. Okay, yes, thank you tadi Citra ya untuk pertanyaannya. Kalau tadi in general aku sepertinya hasil-hasilnya semuanya sudah tadi aku sampaikan ya secara summary. Jadi basically aku lihat semua sektor dari belanja publik dan juga aku melihat service-service akses yang sekarang sudah menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada teman-teman yang pikir, oh kenapa sih aku melihat service akses tersebut instead of service akses yang lain? Jadi sebagai langkah awal adalah aku melihat basic services yang memang sudah menjadi wewenang pemerintah daerah setelah desentralisasi. Dan basic public service-nya itu meliputi education, health, dan infrastructure, social infrastructure seperti akses ke air bersih dan sanitasi. Jadi aku
lihat service-service akses itu. Namun memang kalau berdasarkan studi di negara lain tentunya ya, karena yang aku tadi bilang sebenarnya studi empiris mengenai ini juga sudah dilakukan banyak di negara lain, khususnya juga negara maju. Banyak dari mereka juga melihat ke isu-isu yang khusus perempuan, seperti misalnya kekerasan terhadap perempuan. Biasanya kalau ada hasil studi juga yang menemukan bahwa kalau pemimpin daerah yang perempuan, maka tingkat kekerasan terhadap perempuan juga menurun. Jadi ada beberapa service akses yang asosiasi dengan welfare dari seorang perempuan, tapi memang belum bisa aku capture di studi ini. Oke, jadi all in all dari diskusi ini kita semua bisa ngelihat bahwa meskipun ada pandangan bahwa pemimpin perempuan itu quote-quote boneka atau cuma pemain dari dinasti politik gitu. Tapi ternyata hasil studi dari Karut ini menunjukkan bahwa perempuan daerah is not worse. They're as good as male leaders, if not better gitu. Di studi ini itulah yang ditunjukkan gitu. Apa artinya ini bagi kita? Maybe it's time for us to open more space for female politicians gitu, partisipasi yang lebih besar gitu. Mungkin secara agensi susah karena cost politiknya tinggi gitu, dan mungkin kita perlu reform yang lebih besar. Mungkin pemilu, I don't know, it's a big step gitu. Tapi ini adalah satu bukti bahwa suara-suara marginal dari perempuan, dari kelompok adat, disabilitas itu nggak boleh dipandang sebelah mata gitu. Itu mereka tuh penting, mereka bersuara, mereka punya suara itu. Dan ternyata pemerintahan bisa jadi ruang yang efektif untuk menyalurkan keinginan-keinginan mereka itu yang selama ini sering kita pinggirkan gitu sebagai masyarakat. Terima kasih banyak untuk Karut yang udah meluangkan waktu untuk berbagi sama kita malam ini, dan terima kasih banyak untuk semua yang udah menghadiri seri belajar sama-sama yang ketiga ini. Senang sekali karena kita udah mencapai yang ketiga, dan semoga ada yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan tentu aja kami tunggu kalian buat bergabung sama kita. Tentu aja dengan topik yang seru, dengan pembicara yang seru-seru kayak Karut di sini, dengan perdebatan yang seru dari di sini semua, dari publik, dari NGO, dari kampus, dari mana-mana gitu. Tapi sebelum acara ditutup, bakal ada polling pendek yang akan disampaikan oleh Kak Naimah. Untuk itu, silakan dilihat di screen-nya dan dijawab. Mungkin aku pas ke Karut ya. Sorry ke Karut, Kak Naimah. Sebenarnya ini polling kecil-kecilan aja untuk pengen dengar dari peserta diskusi, menurut kalian nih hasil observasi di sekeliling, mungkin di tingkat desa, tingkat kota gitu. Kenapa sih perempuan itu susah terjun langsung ke politik praktis, baik jadi bakal calon, maju pilkada, sampai menang jadi kepala daerah? Karena dari bahan bacaan memang beragam banget ya, di sini banyak banget orang-orang yang lebih paham political science dari aku. Beberapa isu tuh bahkan selain norma sosial budaya yang tadi Ruth udah sampaikan juga, biaya kampanye, biaya politik, sampai ada gap ambisi. Jadi ada riset di US tuh, aku lupa tapi siapa ya, peneliti senior itu yang bilang bahwa ketika sama dengan word value tapi ditanya ke perempuan usia muda, jadi apakah dia melihat dirinya sebagai ada tahap-tahapnya maju gitu atau menang atau gimana. Nah, ternyata ada gap antara anak muda perempuan dan anak muda laki-laki. Jadi banyak sekali dimensi-dimensinya. Mungkin nanti Ruth bisa memberikan kata-kata penutup ya, habis pollingnya selesai. Silakan teman-teman, masih ditunggu 72% yang sudah ikutan. Kata-kata penutup dari Kak Ruth yang jadi pemantik semangat juang kita. Amin, Saudara. Yeah. Ini aku bisa isi pollingnya nggak sih? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya? Oh, karena kamu co-host ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa nih, karena co-host. Oke, ya.
Kalau Ruth, kamu pengen dengernya atau pengen diskusi lagi di kesempatan berikutnya, kira-kira itu apa? Kalau aku sih sebenarnya sama-sama semua penting ya, tapi aku memang secara spesifik pengen melihat feminisme dan isu sosial sama perubahan iklim. Karena penasaran dan itu termasuk salah satu policy action kayaknya selalu dicanang-canangkan pemerintah. Jadi pengen lihat, terutama kalau sosial ya. Kalau misalnya teman-teman tahu sendiri kan, ada banyak studi yang menemukan, kalau bantuan sosialnya diberikan ke ibu-ibu atau ke ke ibu atau mother itu lebih efektif dibandingkan kalau misalnya kita kasih general gitu. Jadi ya menarik. Sebenarnya apa aja sih kalau misalnya tentang feminisme. Tapi mungkin sambil menunggu menyambung yang tadi Naimah bilang ya, ya aku rasa sih mungkin semangatnya buat teman-teman di sini, terutama teman-teman yang perempuan, mungkin jangan merasa kita tuh exception gitu. Jadi ya kalau memang ada aspirasi untuk jadi leader, why not? Aku inget banget dulu waktu aku SD, entah kenapa selalu kepala ketua kelasnya tuh laki-laki, terus kalau perempuan mentok-mentok tuh jadi sekretaris kelas gitu kan. Nah, tapi memang norma sosial atau hal-hal lain tentang culture itu sesuatu yang sticky ya, dan itu susah untuk dirubah. Tapi malah harus dimulai dari kita-kita sendiri gitu sebagai pribadi ya. Jangan membatasi diri kita, kalau aku pengen memimpin ini, kenapa enggak? Coba nominate yourself, just ya coba untuk ambil kesempatan itu juga gitu-gitu. Jadi supaya akhirnya society juga bisa lihat, ternyata perempuan juga punya aspirasi loh jadi leader dan punya kapasitas yang sama untuk bisa jadi leader. Gitu. Ya. Iya. Makasih banyak Ruth. Kayaknya ini udah semua aku info. Terus aku share result. Menurut kamu, apa sih tantangan perempuan untuk terjun langsung ke politik praktis? Misal jadi bakal calon, maju pilkada, hingga jadi kepala daerah. Ini multiple choice. Paling banyak itu norma sosial dan budaya. Diikuti dengan, ini berdasarkan observasi, unstructured observation ya. Berdasarkan pandangan masing-masing ya, sistem elektoral politik yang tidak, kepotong, aku tulisnya yang tidak mendukung perempuan untuk maju lah sistem elektoralnya, kemudian keterbatasan modal sosial, keterbatasan dana, gap ambisi, gap pendidikan politik, dan lainnya. Oke, berikutnya yang kedua itu yang paling banyak itu feminisme dan isu sosial. Ini walaupun nyampur-nyampur sih pada akhirnya di lapangan ya, isu ekonomi sama sosial sama lingkungan nyampur gitu, tapi ini kurang lebih aja. Sosial diikuti oleh isu politik lagi, dan lingkungan, serta perubahan iklim dan budaya. Ya, kemudian ekonomi. Ya, isu sosial, Pipit bertanya isu sosial itu apa? Sebenarnya luas banget ya. Mau dari kekerasan, kemudian struktur rumah, migrasi, misalnya struktur keluarga, migrasi, kemudian keadilan sosial ya. Banyak banget ya. Tapi terbuka interpretasinya. Terbuka interpretasinya. Institusi sosial, seperti pengadopsian anak dan sebagainya, itu luas sekali, sistem keadilan anak dan sebagainya. Oke, aku kembalikan ke Zahra. Silakan Zahra. Gitu aja mungkin kita tutup untuk pertemuan yang kali ini, dan jangan lupa 2 minggu lagi kita bakal ada acara belajar sama-sama yang keempat. Kita belum tahu nih sebenarnya siapa yang mau ngobrol sama kita, tapi pasti bakal seru kayak Karut, bakal interaktif kayak gini. Jadi nanti kalau kita umumin, biasanya di Twitter kita ngomongin bicaranya siapa, langsung tuh siapin pertanyaan, kira-kira mau nanya apa ya ini. Terima kasih banyak untuk Karut yang udah mengisi acara ini, seru banget. Aku fans barunya Karut, seru banget penelitiannya. Dan ternyata di kolom chat ada yang bilang, Kak lanjutin dong penelitiannya secara kualitatif gitu kan. Berarti kan kami nih seru gitu kan. Terima kasih juga buat
yang udah hadir di sini dan pertanyaan-pertanyaannya seru. Besok kalau mau nanya lebih banyak lagi, ayo gitu, nggak apa-apa gitu, biar makin dinamis diskusinya. Dan dengan itu kita tutup aja diskusi hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Makasih banyak. Thank you semua. Thank you. Makasih banyak, Ruth. Iya, terima kasih. Thank you, Kak Ruth. Thank you Karena udah jam semua. 4 malam loh di Canberra, teman-teman. Iya. Habis ini Ruth langsung tidur. Ditutup dengan diskusi, jadi tidurnya nyenyak. Oh, luar biasa. Jadi keep contact ya. Aku ada ada di Twitter juga, bisa Oh iya, Twitter kita kamu apa? diskusi.